Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube Raden Mas Tinto Diningrat. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tips sedikit buat para pemula atau para orang awam. Jadi saya akan memberikan tips cara memilih atau membeli motor air-racking guys ya, terutama air-racking yang tahun tua ya. Jadi untuk membeli motor air-racking ini gampang-gampang susah, gampang-gampang sulit lah. Ya pokoknya seperti itu ya. Jadi ini pengalaman saya saja. Jadi ini pengalaman saya selama saya membeli air-racking dan saya konsultasi ke teman saya yang memang ya paham tentang air-racking lah. Jadi saya akan memberikan tipsnya buat para kalian yang pengen membeli motor air-racking tahun tua, terutama tahun tua ya. Kalau tahun muda ya udah kelihatan lah, muda begitulah. Tapi yang sedikit diperhatikan itu tahun tua. Jadi buat kalian semua yang pengen beli motor air-racking boleh lihat video saya. Dan kalau misalkan ada kekurangan dalam video saya ya mohon dimaklumi, dan juga bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Jadi biar saya tambah ilmu juga, saling belajar, saling berbagi ilmu, dan juga saling ya sedekah dalam ilmu ya guys ya. Oke, jadi gitu aja. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like and subscribe channel Raden Mas Diningrat. Saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama yaitu cek surat-suratnya guys. Nah, namanya mau beli motor yang pasti cek surat-suratnya dulu, dia lengkap atau enggak. Kedua, STNK BPKB nya. Ketiga, cek bagian pajaknya, cek bagian surat-suratnya. Terus pajaknya mati atau tidak. Syukur-syukur dapat faktur. Nah, alhamdulillah motor saya ini pajaknya hidup, faktur pun ada. Nah, alhamdulillah ya, dapat motor yang ya menurut saya it's okay ya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan lupa cek dulu bagian surat-suratnya, pajaknya dapat tidak, lihat kalengnya sampai tanggal berapa, terus lihat pajaknya, terus syukur-syukur ada fakturnya. Oke lanjut, untuk yang kedua cek bagian kelistrikannya guys. Nah, karena ini motor tua, jadi wajar kalau ada beberapa yang mati, terutama indikator-indikator lampu, sen, terus speedometer, terus polinya atau head beamnya gitu, semuanya harus dicek ya, karena itu penting. Karena juga ini karena motor tua, motor saya tahun 96, jadi benar-benar harus dicek bagian kelistrikannya, karena ini penting juga guys, kelistrikan ini guys. Nah, kalau alhamdulillah motor saya ini nyala, terus juga masih sen juga nyala, tuh nyala juga, yang belakang juga nyala ya, klakson juga nyala ya, lampu belakangnya maaf, nah nyala ya, nah rem belakangnya nyala. Nah ini juga penting ya guys ya, ini oli, ini netral, ini high beam. Jadi kalau misalnya kita nyalain dia nyala lampu jauh dekatnya, terus kita masukin gigi dia mati, itu yang benar. Nah seperti itu ya guys ya. Ini ada cut off, engine cut off ya guys ya. Ini indikator semua nyala ya guys ya, semuanya nyala, ini yang di sini nyala semua, alhamdulillah. Nah jadi itu cek bagian kelistrikannya guys, dari mulai klakson, sen, lampu depan, lampu belakang, terus diinjak ini remnya nyala, sama bagian rem bawah tuh diinjak nyala, lampu sen semuanya nyala, alhamdulillah semua nyala nih guys ya. Nah itu dia tips kedua dari saya, yaitu tentang kelistrikan. Pokoknya semua dicekin semua guys ya kelistrikannya. Lalu yang ketiga, cek bodi keseluruhan. Nah ini juga penting guys. Cek bagian bodi keluar ini, maksudnya itu gini guys, dari fisiknya dulu kita lihat dulu fisik dari depan sampai belakang, kita perhatiin apa minusnya, tangkinya dicek bocor atau tidak, diselagin aja guys nih. Tuh, terus diintip, bocor apa enggak sih kan guys? Bocor tidak, diintip. Nah, ada yang bocor apa enggak, terus bagian blok-bloknya ya bawahnya itu masih ada yang bocor atau tidak. Terus ini dicek bagian joknya segala macam, terutama rangka deh guys. Rangka bagian belakang ini nih, dia biasanya kalau air-racking itu untuk air-racking tua itu ya. Jadi ntar guys saya kasih flash ya.
Nah biasanya itu di sini rangkanya ini nih, dia udah las-lasan guys, sambungan. Karena dia rapuh di bagian sini guys nih, bagian rangka. Pokoknya cek bagian rangka semuanya ya. Bagian bawah rangkanya situ dicek semuanya, terus kondisinya seorisinil apapun nih, seorisinil apa maksudnya apa ya? Seorisinil mungkin berapa persen gitu lah, seorisinilnya ya. Pokoknya dicek semuanya ya. Tuh spakbornya kita cek masuk rapos atau enggak, kolong-kolongannya dilihat sininya tuh. Tuh alhamdulillah motor saya ini saya dapat yang ya sebenarnya restorasi sih, mesin segala macam, body tangki semua dicat semua alhamdulillah, tapi nggak apa-apa lah. Ya senang soalnya dapat yang motor begini. Terus bagian rangkanya dicek semuanya, pokoknya lihat bagian keseluruhannya kalau gitu ya, dari spionnya, ini masih ori atau tidak, speedonya, lampunya, semuanya ya dicek bagian seluruh bodinya. Terus dicek-cekin semuanya pokoknya. Oke, jadi gitu ya tipsnya. Yang ketiga, keseluruhan bodi, jadi gitu ya. Cek bagian rangka ya, tangkinya lah segala macam, pokoknya yang bagian-bagian riskan lah ya untuk motor-motor tua seperti Airking ini. Lalu yang keempat, cobain motornya. Gak usah takut. Jadi terutama motor tua itu harus dicobain semuanya. Jadi cobain muter jalan, ada keluhan apa, ada suara berisik apa di bagian motor ini, atau ada getar, ada segala macam, cobain. Karena kalau cuma ngeliat secara begini oke lah penampilan, tapi kalau saya cobain minus apa kan ketahuan gitu. Cobain muter aja, muter terus geber gitulah. Cobain rasanya gimana, enak nggak gitu, tanyain juga ini minusnya apa segala macam, nanti ketahuannya itu setelah dicoba sih guys. Dicoba nyalain, digeber, terus diputer, wow, muter-muter nggak apa-apa, cobain aja. Jadi biar stuck juga ya, jadi kita nggak beli kucing dalam karung ya. Jadinya saat wah penampilan bagus katanya, sampai rumah wah banyak minusnya. Jadi jangan sampai seperti itu ya, pokoknya dicek seluruhannya. Nah yang terakhir guys, ini sangat penting, sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini bagian intinya guys nih, yaitu mesin. Kenapa saya kasih mesin ya terakhir ya, yang kelima ya, ada tips, supaya 5 tips ya. Itu tips dari saya, tips dari apa ya, pengalaman saya. Cek bagian mesin, terutama bagian bloknya. Karena Airking tahun tua itu bloknya itu masih menggunakan ada Y1, Y2, Y3, Y4, ini Y3. Dan ini sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena cek mesin ini ketahuan OB atau tidaknya itu harus dibongkar. Terkadang sang penjual itu dia nggak mau lah dibongkar-bongkar. Saya juga kalau misalkan ngejual juga nggak mau saya bongkar-bongkar. Kenapa? Bisa merusak part mungkin kayak gasket, terus baut pada selek. Saya nggak mau. Karena apa ya? Ya udah kita saling percaya aja gitu. Saya juga jual motor juga, kalau misalkan saya mau jual ya apa adanya gitu kan. Memang saya jujur apa adanya. Karena untuk bagian mesin ini harus sedikit diperhatikan ya. Karena apa ya? Apalagi motor tua ya. Nah, oke lanjut. Untuk bagian mesin buat motor yang Airking tahun 90-an ke atas atau 80-an ke atas, kecuali yang seri YP itu udah tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. 2002 ya kalau nggak salah ya. Yang udah new ya itu YP. Tapi sebenarnya sama aja sih. Nah, harus diperhatikan, syukur-syukur dapat ori walaupun OS gede. Ya kalau memang dapat OB ya sudah, nggak apa-apa juga sih sebenarnya, nggak masalah. Ya memang minusnya kalau OB dan ori itu jauh ya, secara ketahanan juga, secara prosesi emang kurang, secara tenaga juga mungkin beda ya, mau beda sih sebenarnya. Tapi nggak masalah, karena gambling sebenarnya. Kalau memang mau dibuka ya perjanjian dengan penjual ya, mau dibuka atau tidak gitu. Sebenarnya gambling, kalau misalkan nggak mau ya gambling antara percaya atau penjualan, atau ya kalau memang dapat OB ya tinggal beli blok lagi, cari copotan ya, atau tetap menggunakan OB terus dimodif sedikit. Nah itunya, ruang-ruangnya, bolong-bolongannya, lubang transfernya, lubang blue spotnya, semua harus di rubah sih. Cuman karena OB itu ya kurang enak, apa ya, mungkin dari segi apa ya, kalau OB itu mungkin dari segi kenyamanan juga enggak juga sih, dari segi ketahanan ya mungkin ya, kalau lagi touring jauh ya mungkin ya tenaganya bisa drop apa gimana saya nggak tahu dah, pokoknya gitulah kalau blok OB. Nah punya saya ini S150 masih ori alhamdulillah ya, nih 3 ya itu ya, pokoknya bagian blok mesin cek bagian karbu ori atau tidak, terus lihat bagian rembes-rembesnya
Sini dong, mesinnya saya alhamdulillah nggak ada rembes sama sekali. Yang punya perawatan soalnya orang yang pertama tuh. Sini nggak ada rembes segala macam. Pas sekali di sini juga nggak ada rembes tuh. Bagian-bagian packingnya juga ada rembes. Nah seperti itu ya guys ya. Untuk beli motor air-racking ini yang saya bilang tadi ya apa ya? Gampang-gampang susah. Intinya di sini. Di sini di bagian blok ini. Terutama yang blok-blok Serie ya. Serie itu apa ya? Serie itu banyak dicari orang. Karena dia tebel, mungkin dari material tebel, lebih enak gitu ya Serie ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, mau YP juga sama aja sih. Nggak ngaruh juga ya. Bagi saya sih nggak ngaruh sih menurut saya. Karena juga ini motor ini juga nggak pernah saya bawa kenceng, saya bawa pelan aja, santai gitu, lebih enak santai gitu, diliatin orang. Itu saya senangnya gitu kalau motor originalan. Nah jadi gitu ya. Ini buat blog ini harus apa ya? Yang ngeri sedap sih. Takutnya dapat blok OB gitu ya. Tapi nggak masalah sih menurut saya. Yang penting dijaga aja, dirawat. Nah, kalau misalkan punya duit tinggal ganti bloknya copotan atau nyari yang YP toko, mungkin bisa baru, harganya sekitar berapa ya, 1.500.000 ya kurang lebih 1,5 juta ya. Nah gitu ya, ini buat mesin ya. Terus cek dinyalain suaranya halus atau tidak, atau kasar apa gimana. Kalau buat air-racking mah 2 tak wajar ya. Kalau misalkan blok mau ori kek, mau OB kek, mau OS0 tetap suaranya ya 2 tak, seperti itu ciri khasnya. Suaranya sedikit kencang gitu, nggak masalah itu mah. Itu menurut saya nggak masalah gitu. Nah gitu ya. Jadi itu sedikit tips trik buat memilih motor air-racking. Jadi kalau misalnya orang awam mau meminang motor air-racking ya bisa nonton video saya. Dan juga kalau misalkan ada kekurangan dari video saya ya itu ya mohon dikoreksi atau ditulis kolom komentar gitu kan ya. Nah gitu ya, seperti itulah ya. Ini kondisi motor saya ini juga masih orian, pelek masih ring 18, semuanya nggak ada bocoran. Saya senang dah beli motor ini, pokoknya mantap jiwa. Kemarin juga minusnya cuman hanya aki sudah saya belikan akinya. Sini akinya pakai punya motor Honda Beat yang murah-murah aja, yang penting nyala listrikannya. Oke, jadi gitu aja tips and trick memilih motor tua air-racking. Jadi buat para suhu air-racking, kalau misalkan ada yang kurang dari video saya, mohon ditambahkan ya guys ya. Jangan dibully atau di skip videonya, jadi biar tahu, biar paham ya guys ya. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe channel Mas Dingrat. Salam air-racking.